Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Bapak Insinyur Sarjono Widodo, owner dari Kunyit Asem, Unjukanku. Ini adalah salah satu soft drink tradisional, bisa kita katakan soft drink tradisional atau minuman ciri khas Jombang. Ciri khas Jombang, betul. Pak Sarjono, kita lagi YouTube Skit Jombang memang memfokuskan diri kepada yang bersiri khas Jombang. Antara lain ada minuman, ada makanan yang tradisional, yang berbeda. Produk jenengan ini saya rasa juga nang di enek. Untuk produksi sendiri, monggo diceritakan ke teman-teman awal mulanya seperti apa Pak Sarjono, monggo. Selamat pagi sebelumnya. Terima kasih diberi kesempatan untuk bercerita banyak. Jadi awalnya dulu saya mempunyai usaha seperti ini karena semangat bosen dadi pegawai, Pak. Bosen dadi pegawai. Oh, gitu. Pernah dadi pegawai sebelumnya? Pernah dadi pegawai. Pernah ikut orang. Oke. Pernah di banyak tempat lah, semuanya gitu. Suatu saat saya bertekad untuk punya usaha sendiri seperti itu. Saya keluar dari pekerjaan lama saya, terus saya memulai usaha ini sambil lalu sih sebetulnya. Sambil lalu, artinya awalnya hanya sekedar iseng-iseng berhadiah gitu ya. Syukur berhadiah banyak gitu kan. Jadi dulu saya jualan di pasar, jualan produk baju. Ini juga, baju. Jual baju kan sampai jam 12 siang. Pulang dari toko, dari pasar, ngapain nih? Masih banyak waktu, terus nganggur tok. Susah nih ya, untuk nambah income. Saya coba awalnya saya bikin ini dulu, kunir asem. Iya, kunir asemnya. Ini familiar. Nek apotik, nek toko, nek Indomaret. Ya. Monggo, lanjut. Setelah itu saya coba kok. Awalnya cuma bikin 5-10 gitu. Terus dari teman-teman, dari saudara banyak yang pesen lagi. Tahun berapa nih kok gitu? Itu awalnya di sekitar tahun 2000 berapa ya? 2011-12 itulah. Cuman itu hanya iseng-iseng dulu gitu. Mulai dari 2013 saya mulai untuk lebih, karena melihat ini kok ternyata antusias dari customer itu kok banyak, akhirnya saya lebih coba untuk lebih serius gitu ya memproduksinya dengan saya coba untuk saya urus segala macam perizinannya seperti itu. Terus teknik pembuatannya juga mulai saya gali lagi supaya lebih baik, lebih bagus, lebih standar, lebih aman untuk dikonsumsi seperti itu. Itu mulai dari tahun 2013. Gitu. Ya. Mulai dari tahun 2017 itu lebih saya tingkatkan lagi produksi juga, keseriusan saya. Pasar saya tinggal sama sekali sudah ditinggal menekuni bisnis minuman ini. Iya, terus produk juga mulai saya kembangkan lagi. Yang awalnya hanya kunyit asem, saya coba tambah dengan beras kencur. Terus sebenarnya ada di sini lagi, tapi kebetulan nggak punya stok sih. Wedang pokak, Pak. Wedang pokak. Basicnya jahe. Gitu. Cuma plus 9 rempah. Kapan-kapan kita Oke, review. siap. Saya barangnya ready kabari Pak. Siap. Produknya untuk saat ini ada apa saja tadi? Kunir asem, beras kencur, dan ada minuman buah. Kalau sari buah nggak boleh. Gitu, ya? Soalnya saya ngomong sari buah, ternyata di aturan pemerintah BPOM itu tidak boleh kita ngomong seperti ini sari buah. Oh gitu. Jadi kalau sari buah itu kekentalannya seperti sirup. Nah kalau ini minuman buah gitu aja, minuman berasa buah. Karena ini tapi dibuat dari buah yang segar, bukan dari sari buah artinya essence dan bahkan gitu. Nah ini yang saya punya, daun posal. Dondong ngopo salah. Daun posal. Itu namanya. Dondong ngopo salah. Ini mungkin hanya sak donya nduk Jombang tok iki aku tok. Ini Pak Nono ini memperhatikan secara detail tentang
proses produksi, pengemasan juga. Betul. Jadi alhamdulillah untuk kunir asem mungkin saat ini mungkin di Jombang langka ya yang bisa mengawetkan seperti ini 4 bulan lebih tanpa pengawet. Triknya Pak? Nah itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Intinya satu, dijaga kebersihan. Pasti itu. Kalau nggak bersih, mulai dari tempat, lingkungan, orangnya yang handle, yang juga harus bersih, baju orangnya juga harus mandi. Nah perlu keramas, mandi besar, mandi seperti itu. Mandi besar, mandi lah tapi memang seperti itu. Kalau kita nggak bersih dari mulai diri kita, lingkungan, alat, itu akan mempengaruhi keawetan dari bahan. Jadi teman-teman untuk ruang produksi sendiri nanti tak duduno iki ruangannya rawesi harus bener-bener steril untuk masuk ruangan ini. Steril, karena memang akan mempengaruhi proses pengolahan ini tadi. Betul. Keawetannya itu bukan karena pengawet, tapi lebih karena kita jaga bener mulai dari handling untuk bahan bakunya, mulai dari ngupas, nyuci, semuanya lah mulai A sampai Z itu harus dijaga bener-bener kebersihannya, jangan sampai ada kontaminasi baik itu dari fisik, kimia ataupun dari yang lain itu tidak boleh ada. Dan yang pasti produknya Pak Nono ini halal, nanti ada sertifikasi halal. Ada. Dan memang benar-benar memperhatikan detail itu tadi Pak Nono. Ya, mungkin ada pesan-pesan buat para pengusaha-pengusaha seperti apa yang ingin memulai usahanya seperti apa mungkin dari pengalaman Pak Nono. Oke. Jadi mungkin satu yang menjadi yang pertama yang pesan saya ya, untuk pengusaha makanan ataupun minuman itu yang paling penting kita harus melengkapi semua persyaratan perizinannya. Itu ya mulai dari izin edar semuanya harus kita penuhi supaya apa, kita juga berusaha ini nyaman karena kita berarti sudah kalau punya izin edar berarti kita sudah boleh mengedarkan, nyaman buat sing produksi, nyaman buat yang mengkonsumsi juga. Betul itu yang pertama. Yang kedua, namanya makanan dan minuman, kalau menurut saya makanan dan minuman itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, bersih, ini mutlak tidak bisa tidak bersih, karena namanya mau dikonsumsi manusia ya harus dijaga bener. Yang kedua yang paling tidak bisa ditinggal lagi, enak. Enak ini nggak bisa ini. Karena itu kali ya enak ini harus enak. Bersih tok gak enak yo. Nggak payu. Nah, yang nomor 3 inovatif. Seperti yang mungkin yang saya lakukan, inovasinya di teknologinya sehingga saya bisa mengawetkan produk saya tanpa bahan pengawet kimia. Dan juga yang kemasannya dibikin juga menarik Pak Nono nggih. Iya, semodern mungkin mengikuti tren kekinian. Iya. Terus bukan hanya menarik Pak, pemilihan pemilihan kemasan itu juga sangat penting. Mungkin banyak hal yang harus diperhatikan di situ, bahwa kemasan itu kan sifatnya satu, yang paling penting itu bisa menjaga produk jadi kerusakan, bisa mengawetkan dari produknya juga, eye catching, menarik orang untuk membeli, seperti itu harus benar-benar diperhatikan seperti itu, tidak ngawur untuk wah aku senengnya nggak wiki ya, repot. Just pakai Pak Nono ini. Coba gimana ya? Mumpung aku ngelak ini. Coba panggil. Ini udah ada di 65 gerai Indomaret di Jombang. Sumpah, enak. Jadi lek nang Indomaret, Alfamaret, apotek-apotek, jangan ragu untuk milih produk ini. Di samping sehat, sawoker tiba ya. Iki Kak, kurang adem iki kulkasih kuwi kurang adem. Dan oleh adem tambah jelas. Ini mantep pokoknya. Ya, mereknya ini unjukanku ini sudah terdaftar semua di nomor PIRT ini lengkap iki, teman-temanan produk iki. Ini sudah malah melangkah untuk ngurus BP POM ini, Pak. BP POM ya. Masih proses ke BP POM. Apalagi di masa pandemi ini
sing dibutuhno ya omben-ombenan sing model-model ini iki, di samping segar juga menyehatkan. Betul. Meningkatkan antibody. Untuk penjualan sendiri Pak di pandemi ada peningkatan atau seperti apa? Alhamdulillah seperti itu. Nah, dagangan nang ndi kabeh sudo lek produk ini iki tambah laris manis. Soalnya wong-wong timbangane ngolah angel-angel, Betul, mending tuku betul, dadi. Betul. Tapi aku kudu pinter-pinter milih produk Pak nggih. Kadang-kadang ono sing produk sing tambah gak seger tambah gak rewate, harus sembarang kalir lek ini Iya. mesti gitu Iya. kok ibu mana beras kencur. Beras kencur. Coba mana ya? Marek tapi katanya sih saweker. Ada beras kencur Pak nggih. Iya, beras kencur itu. Kocok dulu. Kocok dulu. Ngonjuk jamu itu sing bener itu seperti apa Pak? Sebetulnya Diocok gini. dulu atau endapannya ditinggalkan? Kadang-kadang ada orang yang wedi ngombe endapannya Sebetulnya seperti itu. saya karena ini lagi-lagi masalah apa nih? Konsep ya. Konsep. Ngapunten saweker, trecep-trecep tambur kecut. Mantep iki beras kencur Pak. Monggo. Ini ya itu tadi kembali ya. Ini adalah bisnis itu tentang konsep. Gitu. Konsep dalam artian minuman banyak ya. Tapi kalau untuk perizinan dan sebagainya terkaitnya itu karena saya tadi ngomong dari awal bahwa produk saya bukan jamu. Gitu. Tapi lebih ke arah minuman Minuman tradisional. tradisional seperti itu. Kalau jamu itu berkaitan dengan BKO, bahan kimia obat. Nanti lebih sulit Wah. lagi. Minuman tradisional kekinian. Kekinian. Bahasanya arek nom-noman zaman saiki. Betul. Minuman tradisional kekinian. Tapi insya Allah ini juga tetap apa namanya, walaupun tidak saya klaim untuk menyehatkan, tapi sudah terbukti secara turun-menurun bahwa hal itu Sumpah, saweker beras kencure. Oh enak. Ono koncoku siji ku bagian nyekel kamera. Kata syuting dhek isin mlebu TV. Saweker adem-adem. Coba Pak, sugar Pak kula lagi. Pertama ini mungkin yang ini sering saya temui ya di Indomaret, Alfamart, di toko apa, toko apotek ada. Cuma aku nggak tahu mau bising beras kencur. Tiba-tiba perpaduan ini mau pas manis, kecut, seger enten. iya. Trecep-trecepnya awakmu timbangane ngombe soda. Ngombe ngene iki. Nggih Pak Lers, Pak, nggih rasane kok nek soda-soda. Trecep-trecep. Lho iki lho enek maneh. Wis Bu, ampun Bu. Kaya kuwi lho. Oh padha kena digesang ngumule. Ditutuno Mama Bian. Wis, enak pokoke. Matur suwun Pak nggih. Oke. Demosal sudah. Oh, inter kanca iki mesti ngelingno. Sing duwe kurang-kurang jos pokoke. YouTuber juga kok tak tutu channel-e. Demosal. Beras kencur. Wes. Tak tutup nih ngomong-ngomongan sampai bapake. Wis lanjut aktivitasmu. Ojo lali beras kencur. Unjukanku. Unjukanku. Sing guyu ae kanca. Wis dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.